Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang berbarakah ini insyaallah. Dan tidak lain dijagokan, ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah taufiknya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ikut dulu ngaji fikihnya karena lagi tidak enak badan ini. Jadi langsung aja kita ngaji pelajaran Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad minta maaf beliau tidak bisa hadir karena ada urusan di luar kota. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya dilancarkan urusan beliau, pulang dan mendapat barokah, mendapat manfaat, mendapat untung dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran selanjutnya masih di pembahasan tentang hadis Jibril, hadis-hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana? Wa Allahu ila adam. Nah, apa? Hah? Ini belum nih. Bisa terus nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-habib al-imam Qutbi Da'wah al-Irsyad al-habib Abdullah bin al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ala ma nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa awhallahu ila Adam alaihi salam arba'u khisalin fihinna jima'ul khairi lak wa liwaladik, khoslatin li wa khoslatin lak wa khoslatin fiha fima baini wa bainik wa khoslatin fima bainika wa baina ibadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Adam alaihi salam, yang mana di dalam wahyunya itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Adam, ada 4 perkara, yang mana 4 perkara tersebut adalah kumpulan daripada kebaikan. 4 perkara tersebut mengumpulkan semua kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kebaikan tersebut bisa memberi manfaat kepadamu. 4 kebaikan ini tadi bisa memberi manfaat kepadamu dan bisa memberi manfaat kepada anak-anakmu. Apa saja 4 perkara tersebut? Yang pertama, yaitu 4 perkara ini bisa menimbulkan kebaikan kepada kita. Dan yang pertama adalah kebaikan tersebut untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu melakukannya ini untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, itu manfaatnya kembali kepadamu. Dan yang ketiga, perkara ini tadi berkaitan antara kamu dengan aku. Dan yang keempat, perkara ini berkaitan antara kamu dengan manusia yang lain. Jadi beda kaitannya masing-masing antara 4 perkara ini. Apa 4 perkara tersebut? Amal ladini wa ta'buduni la tusyrik bi syai'an, yaitu yang perkara yang untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkaitan denganku. Kamu lakukan perkara tersebut, maka perkara tersebut itu untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yaitu ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dibekali iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
lahir langsung diberi agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita lahir di dunia ini sudah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi ini perkara yang sangat agung. Pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sangatlah besar. Paham? Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan ada satu sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngomong, "Ya Rasulullah, ayyud dzambi afdal? Ayyud dzambi akbar?" Dosa apa yang paling besar? Kata orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah." Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Menyekutukan entah dengan menyekutukan dengan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau entah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Paham? Bahaya juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita. Gimana? Kita sholat tapi yang kita pandang adalah manusia. Kita sedekah yang kita lihat manusia. Kita pergi haji untuk supaya diberi gelar haji. Kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi yang kita pandang adalah manusia. Itu termasuk penyekutuan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahaya juga. Paham ya? Oleh Sayyidina Imam Fudail bin Iyad dikatakan al-amal li ajlin nas syirkun. Itu melakukan amal ibadah li ajlin nas untuk manusia karena takut kita ini dianggap orang, kalau nggak sholat kita dianggap orang yang fasik misal. Berarti sholat kita karena supaya mendapat penganggapan dari orang lain kita ini orang masya Allah dan lain sebagainya, maka itu termasuk syirik, syirkun khafi, yaitu syirik yang nggak kasat mata, yang ringan, tapi termasuk syirik, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semua ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita noleh ke orang lain. Ibadah kita ini kita jadikan ada orang, nggak ada orang, tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Mau ada orang, nggak ada orang, sedekah tetap. Mau ada orang, nggak ada orang, tetap melakukan sholat sunnah. Mau ada orang, nggak ada orang, tetap zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita barengkan antara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain, makhluk yang sama seperti kita. Jangan seperti itu. Paham ya? Kalau masjidnya sepi, tidak tahiyatul masjid, ya, langsung duduk. Tapi kalau banyak orang, tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Nah, kalau ada orang ketika disodorkan kotak amal masjid, isi. Kalau tidak ada orang, terus. Nah, ini berarti kan amal kita menengok kepada manusia. Nengok kepada manusia. Kalau kita tidak beramal, kita takut dicap orang ini tidak masya Allah, orang ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dicap oleh manusia, kita ini orang yang nggak benar. Karena ada manusia lain kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Amin. Kemudian kata Nabi, kata sahabat tersebut, "Tsumma ai?" Kemudian apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma uququl walidain." Kemudian durhaka kepada orang tua. Tsumma ai ya Rasulullah. Kemudian apa lagi? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syahadatuz zur." Sumpah bohong. Nabi SAW mengulangi sumpah bohongnya ini terus. Wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur. Sampai katanya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya Allah kami ini ngarep Nabi SAW berhenti untuk ngomong syahadatuz zur. Terus-terusan Nabi SAW ngomong syahadatuz zur, yaitu sumpah bohong. Saking ngerinya. Nabi SAW mengulangi tersebut itu saking ngerinya syahadatuz zur itu tadi. Nah, itu tadi perkara yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman sama Allah taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal lati hiyalak fa'amaluka ajzi bik.
Kata Allah Ta'ala, adapun yang untukmu, kamu yang akan mengambil manfaatnya dari perkara tersebut, yaitu amalmu. Kalau kamu beramal kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya akan aku beri balasan dengan balasan yang baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beramal, maka kita diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beramal jelek, ya kita akan ganjar jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Man amila sholihan, orang yang beramal soleh, fali nafsihi, maka pahalanya untuk dia. Wa man asa'a, dan yang maksiat sama Allah Ta'ala, fa'alaiha, silakan tanggung sendiri adabnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah mendolimi para hambanya, tidak pernah mendolimi makhluknya, tidak pernah. Ini garis besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu beramal soleh, maka kamu akan mendapatkan ajaran yang baik dari Allah Ta'ala. Kalau kamu beramal maksiat, amal buruk, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita beramal soleh, pasti semuanya itu manfaatnya kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil sedikit pun kemanfaatan daripada ibadah kita. Tidak ngambil sama sekali. Apa manfaatnya bagi Allah Ta'ala? Orang Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Ya kan? Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah mau gimana pun terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak mengambil kemanfaatan sedikit pun dari sholat kita, dari puasa kita, dari zakat kita, dari haji kita, dari amal, semua amal bagus kita, Al-Qur'annya kita, sedekahnya kita, zikirnya kita. Allah Ta'ala nggak mengambil manfaat sama sekali. Bahkan kemanfaatan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makanya perlu kita perhatikan. Paham ya? Perlu diperhatikan. Ad-dunya daru amal. Dunia ini adalah tempat untuk beramal. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirah ini adalah tempat untuk pembalasan. Kita kalau amal soleh, di dunia sering beramal, sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ini dengan ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nasu majziyuna bi amali. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Semua orang itu pasti dibalas sama Allah Ta'ala. Gak mungkin kita ini melakukan sesuatu tanpa ada balasan dari Allah Ta'ala, gak mungkin. Kita melakukan sesuatu gak dicatat sama malaikat, gak mungkin. Pasti semua yang kita lakukan, baik itu perkara yang baik, baik itu perkara yang buruk, semua dicatat oleh malaikat dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In khairun fa khairun, kalau yang ia perbuat khair, kebaikan, fa khairun, maka balasannya adalah kebaikan. Wa in syarran, kalau yang diperbuat adalah amal yang jelek, pasti balasannya akan diberi jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, paham? Semua dikatakan apa dikatakan di dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan, waf'al ma tasha fakama tadinu tudan. Lakukan semaumu, lakukan semaumu, maka fakama tadinu, seperti halnya kamu meminta hutang, maka kamu akan ditagih hutang tersebut. Kamu minta berapa? 1 juta, ya ditagih 1 juta. Begitu juga kita beramalnya, kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Adapun yang antara kamu dengan aku, apa perkara tersebut? Fa'alaika du'a wa 'alayya ijabah. Kamu minta doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan memberi. Nah, perkara yang ketiga yaitu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Berdoalah kamu kepada Allah Ta'ala, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi semua apa yang kita minta. Semua. Jangan kita ini sampai berkeyakinan bahwa doa kita ini tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, astajib, maka niscaya aku akan memberikan kepada
kepada kamu. Minta apapun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minta gunung Bromo jadi emas, gak ada mustahil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita minta sama Allah. Karena manusia itu di dalam pemberian ijabah, pemberian jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3 macam. Kita mungkin berdoa sama Allah ta'ala, mungkin gak dikasih langsung toh. Ada yang mungkin dikasih langsung. Nah, orang manusia yang minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu salah satu dari 3 perkara ini, atau salah satu dari 3 model ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yang pertama, ente dikasih langsung kontak sama Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Yang kedua, ente akan diberi sama Allah ta'ala, tapi diberi sesuai waktu yang pas buat ente. Pasti. Yang ketiga, doa ente ini tadi akan dijadikan amal baik ente nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bosan-bosan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dikasih sama Allah ta'ala. Ya entah kita dikasih langsung, ya entah kita dikasih sesuai waktu yang tepat buat kita, ya entah kita akan diberi catatan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Makanya doa mukhul ibadah. Doa ini adalah otaknya daripada ibadah, intinya daripada ibadah. Paham ya? Intinya daripada ibadah. Itu adalah silah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salafun salihun ini kalau ada apa-apa semua minta sama Allah ta'ala. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makan pun mereka ini mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Kalau mau makan apa? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung diberi makanan dari surga oleh Allah Subhanahu. Minta sama Allah ta'ala, gak minta sama manusia, langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang orang doa sama Allah ta'ala gak dijawab, itu gak ada. Tidak ada. Semua pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna laki hadha, kata Sayyidina Zakaria ketika masuk kamarnya Siti Maryam, anna laki hadha, bagaimana kamu bisa memiliki ini semua makanan dari surga? Qala min indi Rabbi, ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, amal lati hiya fi ma bainika wa baina ibadi fatashabuhum bima tuhibbu an yashabuka bih. Adapun yang keempat, antara kamu dengan manusia yang lain, yaitu apa? Kamu harus berakhlak dengan mereka, terhadap mereka sebagaimana kamu menginginkan mereka berakhlak kepadamu. Kamu harus bersikap kepada orang lain sebagaimana kamu menginginkan orang lain menyikapimu. Itulah pesan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Adam. Kalau kita pengen orang lain baik kepada kita, ya kita harus baik kepada orang lain. Kita pengen dimaafkan oleh orang lain, ya kita harus memaafkan orang lain. Nah, kalau kita pengen mendapatkan balasan yang baik daripada orang lain, ya seperti itulah kita harus melakukan kepada orang lain. Kalau kita jahat kepada orang lain, niscaya kita akan dijahati orang lain. Kalau kita sering mendolimi orang lain, maka niscaya kita akan didolimi oleh orang lain. Itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat 4 perkara ini, pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Apa? Yaitu ibadah sama Allah ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah beramallah karena kamu akan dibalas oleh amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, berdoalah kata Allah ta'ala, maka niscaya akan aku beri ijabah. Dan yang keempat, bersikaplah kepada manusia sebagaimana engkau ingin disikapi oleh manusia. Ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Wa fi suhufi Ibrahim alaihi salam wa 'ala al-aqil an yakuna musikan bi lisanihi 'arifan bi zamanihi muqbilan 'ala sya'nihi. Di dalam suhufnya Nabi Ibrahim alaihi salam, suhuf ini adalah wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dikumpulkan di sahifah, kayak lembaran-lembaran ini. Nah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hendaknya bagi seorang yang berakal,
bagi seorang yang berakal an yakuna mumsikan min lisani. Hendaknya bagi seorang yang berakal dia harus menjaga lisannya. Jaga lisan. Paham ya? Jaga lisan. Jaga lisan ini sangat penting. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi SAW, barang siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kita semua beriman tak kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir? Beriman, tentu kita beriman. Kata Nabi SAW, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Ngomong yang baik atau diam. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, tidak bisa zikir sama Allah Ta'ala, tidak bisa lisannya kita ini baca Al-Quran, ya diam. Supaya apa? Supaya selamat kita. Supaya selamat. Karena setiap omongan yang kita ucapkan tanpa ada manfaatnya, tanpa ada kebaikannya bagi orang lain, maka kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Semua yang kita lafazkan daripada perkataan, maka insya Allah Ta'ala sudah mengisi kanan kiri kita dengan raqib atid. Kita ngomong apa dicatat oleh malaikat. Ngomong ini dicatat oleh malaikat. Makanya apalagi akhir zaman seperti ini. Hendaknya kita ini lebih banyak diamnya daripada banyak bicara. Kalau tidak bisa diam, kalau tidak bisa berbicara dengan kemanfaatan, tidak bisa memberi manfaat orang lain, tidak bisa menasehati orang lain, maka cukuplah bagi kita diam. Daripada kita ngomong kena dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong yang enggak, khususnya kalau zaman sekarang ini biasanya di media sosial ya. Di media sosial atau mungkin dia di di forum-forum atau di majelis-majelis. Kalau tidak bisa ngomong kebaikan, iya, mending. Apalagi akhir zaman seperti ini. Semua perkataan itu didengar oleh orang lain. Paham? Kata Nabi SAW, al-kalimatu idza amsaktaha al-kalimatu idza amsaktaha malaktaha. Kalimat kalau kamu diam maka kamu memilikinya. Masih bisa kamu rem. Wa idza atlaqtaha amsakatka. Wa idza atlaqtaha malakatka. Kalau sudah kamu mengucapkan kalimat tersebut, niscaya kalimat tersebut akan merangkul diri. Sudah. Kita ngomong A, kita akan dijazah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ngomong yang tidak di status. Paham? Ikut-ikut ngomong tentang, kalau kita mempunyai ilmu, silakan kita ngomong sesuai kemampuan kita ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak punya ilmu atau ini bukan bidang kita, jangan kita bicara. Jangan kita bicara khususnya di akhir zaman ini. Bisa menambah apa? Menambah keruh, menambah fitnah yang semakin ada, menambah parah fitnah yang semakin ada. Lebih baik dia zaman sekarang. Tidak bisa menasihati orang lain, dia sudah diam. Jadi yang diperbolehkan oleh Nabi SAW daripada pembicaraan adalah pembicaraan baik. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, mengatakan rahimallahu ra'an takkan lama faghanima au sakata fasalima. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang yang kalau dia berbicara dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, dan kalau dia diam dia bisa selamat dari murka Allah Subhanahu. Ya milih bicara yang baik atau diam. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sering-sering kita ngomong. Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu itu saking mujahadahnya beliau terhadap bicara, itu mulutnya beliau dikasih batu. Supaya apa? Supaya tidak sering bicara. Akhirnya itu kayak ceritanya orang itu tadi. Ada murid daripada Sayyidina Abu Hanifah ngomong. Siapa namanya? Murid daripada Sayyidina Abu Hanifah, Abu Yusuf namanya. Al-Imam Abu Yusuf. Pernah beliau di dalam majlis ada satu orang datang. Dilihat dari awal majlis sampai akhir majlis diam dia. Diam. Kata Imam Abu Yusuf itu tanya, kenapa kamu diam? Nanti kalau orang bicara takut salah katanya. Kata orang itu tadi, dia sudah bicara sekarang. Apa bicara? Apa yang ingin kamu tanyakan?
Kata orang itu tadi, kapan puasanya orang ini tadi bisa berakhir? Kata orang itu tadi. Akhirnya dijawab oleh Imam Abu Yusuf, puasanya orang itu bisa berakhir dengan terbenamnya matahari. Kata orang ini tadi, gimana kalau nggak terbenam sampai malam? Katanya, kata Imam Abu Yusuf, astagfirullahaladzim, sudah mending ente diem, ana minta ampun sama Allah Ta'ala karena mempersilahkan ente bertanya sama. Masa ada matahari belum terbenam sampai malam? Masa ada matahari terbenam sebelum sudah malam belum terbenam matahari? Ayo mending diam, diam. Ini kesalahan anda nih, kata Imam Abu Yusuf, memberi kesempatan itu untuk bertanya, untuk paham ya? Dikatakan di dalam hadis, di dalam syair, wazinil kalama idza nataqta fa innahu tubdil uyuba dawil uqulil mantiqu. Kalau ente mau bicara zin, ente timbang. Pak, sebelum bicara ente pikir, apa akibat yang akan ente bicarakan ini tadi? Ente pikir akibatnya, akibat di dunia, baik akibat di akhiratnya. Ente di dunia bisa mencerai beraikan orang lain, di dunia bisa bikin fitnah, Pak, di dunia bisa bikin orang sakit hati. Jangan ente omongkan, jangan kita omong. Di akhirat gimana akibatnya? Bisa dapat dosa atau dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazinil kalama, timbang. Idza nataqta fa innahu yubdi uyuba dawil uqulil mantiqu. Karena pembicaraan ini bisa mengusik atau bisa mengeluarkan aib daripada orang yang sudah berakal pula. Orang alim kalau banyak-banyak bicara pasti dia salah. Pasti dia banyak salahnya. Ya tidak, masa ada orang yang berbicara terus-menerus dia nggak melakukan kesalahan, nggak mungkin. Orang alim pun, orang berakal pun, dia bisa salah, apalagi kita yang sebagai orang jahil, ngomongnya kita ini seperti ini, paham ya? Seperti ini, nggak ada faedahnya, mending di. Arifan di zamanihi, tahu dengan zamannya. Ini zaman apa? Bukan ini. Maksudnya bukan di zaman ini, zaman apa, musim apa gitu, bukan ya. Maksudnya ini zaman akhir sekarang. Zaman akhir. Nanti lakukan sesuatu perbuatan yang bisa menyelamatkan itu daripada fitnah akhir zaman. Maksud daripada kalam ini. Apa fitnah akhir zaman? Banyak fitnah akhir zaman sekarang ya. Fitnah semua. Kalau ente pengen selamat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lakukan 4 hal ini. Apa? Yang pertama, yang mana pesan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini dijadikan bait syair oleh Habib Abdullah bin Husain Al-Tahir. Alhamdulillah ada zaman sukut. Kembali lagi ke dia. Ini zaman, kalau ente pengen selamat, lazimi 4 perkara ini. Apa? As-sukut dia. Waltizamul buyut. Ya Pak, sering-seringlah di rumah, banyak-banyaklah di rumah. Jangan sampai keluar. Yang keluar kelihatan maksiat, keluar kelihatan perempuan tidak kerudungan, keluar kelihatan perempuan buka dengkulnya dan lain sebagainya. Yang penting di rumah kita, penting di rumah. Waltizamul buyut. Kemudian alhamdulillah hadza zaman syukur. Wa tarku kulli khalaiq, dan meninggalkan semua manusia. Tidak usah teman-teman, tidak usah berteman. Ketemu teman bikin dosa. Kecuali teman apa? Teman yang bisa membantu ente untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waltizamul buyut yang ketiga, dan yang keempat waridho bil yasir minal qut. Ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit. 4 perkara ini, kalau kita lazimi, kita selamat dari akhir zaman. Apa? Diam, perbanyak berada di rumah, ya seperti himbauan zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga, tidak usah banyak kumpul sama manusia. Ini berarti ada benarnya 3M ini. Apa? PPKM ini. Kemudian yang keempat, ridho dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lazimi ini, kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Paham ya? Ini pesannya Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, pesan beliau. Itu padahal zaman beliau ini adalah zaman para tabi'in. Sudah berpesan seperti itu, apalagi zaman akhir
sekarang ini zaman kita. Paham ya? Makanya Imam Hasan Al-Basri ini, kata Imam Hasan Al-Basri, anak ini mendapatkan orang-orang yang kalau melihat ente sekarang ini bisa mati langsung. Dan ya mereka melihat kita sekarang. Zamannya Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ngomong seperti ini sama generasi di bawahnya. Ana mendapatkan orang-orang soleh, orang-orang yang sangat tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ente semua ini langsung mati di tempat. Saking terheran-herannya, saking maksudnya terheran-heran dengan maksiat yang kita lakukan. Apalagi kalau mereka ketemu kita sekarang, mungkin langsung kependem dengan apa? Pak, naudzubillah min. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam was-shiyam wa hifdzil lisan wa qira'atil Qur'an. Doanya wa a'inna 'alal qiyam was-shiyam wa hifdzil lisan wa qira'atil Qur'an. Ya Allah, bantulah aku untuk apa? Qiyamul lail, salat tarawih, salat witir dengan semangat. Wasiyam, dan bantulah aku ketika puasa. Wa hifdzil lisan, jaga mulut. Wa qira'atil Qur'an, dan untuk tilawah Al-Qur'an. Itu selalu kita baca. Wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam wasiyam wa hifdzil lisan wa qira'atil Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah supaya pembangunan masjid ini diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hambatan, dan juga urusan pondok pesantren Al-Rawdhah supaya dilancarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberi kesembuhan, yang banyak dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang malas diberi semangat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa sallallahu alaihi wa sallam.